Happy Sunday. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, Kak Elsya mau ingetin adik-adik dulu ayat hafalan minggu lalu. Ayo, siapa yang masih ingat? Good. Oke, kita ingat-ingat sama-sama lagi ya. Ayat hafalannya ada di Yesaya 43 ayat yang ke-18. Bunyinya, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Amin. Wow, Kak Elsa, gimana nih? Udah seminggu 2022, apa yang Kak Elsa rasain? Pastinya luar biasa banget. Jadi punya sukacita baru, semangat baru, jadi semangat pelayanan lebih lagi, semangat juga sekolahnya gitu. Kayak dikasih kekuatan baru ya dari Tuhan Yesus ya. Bener banget, kayak lagu yang mau kita pujiin habis ini nih. Oke. Yuk, Diri yuk. yuk kita memuji Tuhan, kita sama-sama berdiri, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau sama-sama satuin hati kita yuk. Kita mau memuji, menyembah Tuhan.
lipat tangan, kita mau berdoa. Bapak, makasih buat waktu ini. Kami siap Tuhan buat dengerin firman Tuhan. Tuhan yang jagai kami, Tuhan urapi setiap kami. Berikan kami telinga yang mau mendengar. Berikan kami hati Tuhan yang mau melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Biar kami jadi anak-anak Tuhan yang makin baik lagi setiap harinya. Makasih Bapak, kami sudah berdoa. Semua adik-adik yang siap dengerin firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman, ketemu lagi sama Kira di ibadah online hari ini. Gimana kabar teman-teman? Kira harap kalian semua sehat ya. Oh iya, hari ini Kira nggak sendirian loh. Halo teman-teman. Halo juga Kira. Wah, seneng sekali Rocky akhirnya bisa ketemu lagi sama teman-teman Rehoboth Kids dan juga Kira di ibadah online sekolah minggu nih. Seneng banget loh Rocky. Kira juga seneng gak? Seneng banget dong Rocky. Wah, puji Tuhan kalau begitu. Kira tahu nggak hari ini kita mau ngapain? Ngapain ya? Hari ini kita mau kembali merenungkan firman Tuhan loh. Wow, Kira nggak sabar. Yuk kita langsung mulai aja. Oke deh, kalau gitu Rocky mulai ya. Renungan hari ini diambil dari Yosua 3 ayat 1 hingga 17. Kira tahu nggak itu tentang apa? Kira belum pernah tahu sih. Tentang apa ya Rocky? Oke, jadi Rocky ceritain ya. Di Yosua 3:1 sampai 17 bercerita mengenai bangsa Israel yang harus menyeberangi sungai Yordan yang besar sekali. Sehingga bangsa Israel juga perlu kapal yang juga besar untuk bisa menyeberanginya. Wah, berarti kapalnya sangat besar ya Rocky. Benar banget Kira, karena semua bangsa Israel harus bisa masuk ke dalamnya. Tapi ternyata bangsa Israel tidak punya kapal besar tersebut. Di antara mereka tidak tahu bagaimana caranya menyeberang, ada juga yang anak-anak. Namun Tuhan kita tidak asal memberi perintah. Kalau Dia memberi perintah, Dia pasti akan membimbing dan juga menolong kita. Kalau menurut perintah Tuhan, pasti deh berhasil meskipun perintahnya terdengar mustahil ataupun susah untuk bisa dilakukan. Tuhan sudah pernah menolong bangsa Israel untuk menyeberangi Laut Merah dengan membuat mujizat. Mujizat itu apa sih Rocky? Kira nggak tahu mujizat itu apa? Enggak, memangnya mujizat itu apa? Mujizat itu Kira adalah bantuan ataupun pertolongan dari Tuhan. Gitu Kira. Oh gitu ya. Iya dong. Nah, Rocky lanjut lagi ya. Oke. Nah, Yosua juga belajar dari masa lalu. Ketika dia masih kecil, dia sudah melihat begitu banyak pertolongan dan juga mujizat dari Tuhan. Sehingga Rocky, Kira, dan juga teman-teman semuanya juga harus bisa belajar dari masa lalu dan melakukan yang terbaik ke depannya. Gitu Kira. Cerita dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Oh gitu ya. Kira mau nanya dong Rocky. Tanya apa Kira? Kalau dalam penerapan sehari-hari itu kita harus ngapain ya? Gini, kalau dalam sehari-hari, pertama kita bisa menyusun jadwal ataupun rencana. Yang kecil dulu aja, jangan yang besar-besar tapi kita nggak bisa lakuin. Sebagai contoh, kita bisa buat tulisan atau jadwal untuk tidak bermain game sebelum kita menyelesaikan tugas dan tempel di meja sehingga bisa menjadi pengingat kita. Yang kedua, lakukan apa yang sudah kita jadwalkan. Jangan cuma dijadwalkan saja, tapi kita juga harus bisa mengatur waktu untuk melakukannya dengan yang terbaik. Dan yang terakhir dan juga yang penting, jangan menunda pekerjaan dan jauhkan apa yang membuat kita merasa malas. Sebagai contohnya, kita kan sekarang sekolah online nih dari rumah. Jangan belajar dong di tempat tidur, nanti malah kita buat ngantuk. Kira suka gitu nggak sekolah dari tempat tidur?
Enggak dong. Wah, bagus. Kira memang luar biasa. Gitu kira penerapan di kehidupan kita sehari-hari. Oh, jadi gitu ya. Berarti untuk memasuki tahun yang baru ini, kita harus memiliki pola pikir yang baru ya, Rocky? Bener dong, jangan terjebak di masa lalu, Kira. Oh, kalau kita gagal, bukan berarti kita akan gagal terus kan? Bener, kita kalau gagal di tahun sebelumnya, di tahun ini kita harus lakukan yang lebih baik lagi, berusaha lebih keras, mengikuti jadwal, dan jangan lupa berserah dengan Tuhan melalui berdoa. Wah, nggak kerasa ya Kira, kita sudah mau selesai nih ibadah sekolah minggunya. Tapi kita masih ada apa nih Kira? Ada ayat hafalan, Rocky. Diambil dari mana Kira ayat hafalannya? Dari kitab Yesaya dong. Benar, diambil dari Yesaya 43 ayat yang 19. Mari kita baca bersama-sama ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Nah, sebelum kita benar-benar berpisah teman-teman, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sekolah minggu di hari ini. Kami belajar untuk bisa lebih lagi melangkah di tahun yang baru dengan pola pikir yang baru. Dan kami percaya Tuhan pasti akan mendampingi kami di tahun yang baru dan memberikan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bye-bye. Dadah.